Berkas putusan perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan setebal 87 halaman yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahwa benang merahnya adalah perihal komunikasi dan soal nafkah. Seperti yang diketahui dalam berkas putusan perceraian tersebut, yang berawal dari komunikasi yang buruk akan membangun masalah yang lebih luas lagi. Apa contohnya Ria Ricis merasa tidak dihargai kebutuhannya sama suami, hingga Ria Ricis merasa suami tidak pernah ada saat dibutuhkan. Seperti yang disebutkan dalam berkas putusan tersebut bahwa penggugat dan tergugat kurang komunikasi. Ketika malam hari penggugat minta bercerita atau berbincang, tapi tergugat menjawab, mau ngobrol apa, cerita apa, kan tiap hari sama-sama. Karena hal itu penggugat merasa tidak ada teman untuk bicara. Seperti juga yang disebutkan dalam berkas putusan perceraian tersebut, Ria Ricis pernah mendapatkan silent treatment atau didiamkan oleh suami selama 1 minggu karena tidak punya uang. Bahwa tergugat juga pernah mendiamkan penggugat. Kurang lebih sampai 1 minggu dengan alasan tidak punya uang. Sampai akhirnya penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat. Sebesar 500 juta rupiah melalui saksi 2 untuk diteruskan kepada tergugat. Dengan alasan uang kerjaan dari Bran yang kemudian tergugat berubah sikapnya menjadi baik kepada penggugat. Terlepas dari permasalahan apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka, tentu saja ada konsekuensi hukum yang terkait dengan status suami dan nafkah suami kepada istri. Seperti yang kamu ketahui, pada bagian hak dan kewajiban suami istri. Dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau dikenal sebagai Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal ini menjelaskan tentang kedudukan dan posisi seorang suami. Selain itu, karena Ria Ricis dan suami menikah secara Islam, maka perkawinan mereka tunduk pada hukum Islam. Pada pasal 80 ayat 4 kompilasi hukum Islam yang mengatur ketentuan nafkah dari suami secara spesifik. Bahwa seorang suami diharuskan menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Ini termasuk juga biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan istri dan anak. Ini juga termasuk biaya pendidikan bagi anak. Apabila terjadi peristiwa seorang suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk istrinya dan terus-menerus terjadi perselisihan, bahkan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, karena alasan itu istri bisa minta cerai dari suaminya. Karena salah satu kewajiban suami adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain, apabila seorang suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk istrinya dan membuat hubungan suami istri menjadi tidak harmonis, bahkan sering terjadi pertengkaran di antara keduanya, maka istri dapat menjadikan itu sebagai alasan perceraian. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine.